Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Kamar dari kelas 2E, mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen pengembu Ibu Fitri Faijah MH. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang jual beli. Kegiatan jual beli seringkali kita temui di pasar-pasar, di toko swalayan, bahkan sering dijumpai di pinggir-pinggir jalan. Jadi, apa yang dimaksud dengan jual beli? Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata, yaitu jual dan beli, mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lainnya membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Menurut syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Dari definisi yang telah dikemukakan tadi, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara: 1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. 2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qodamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Dari berbagai definisi para ulama, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW, harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas dan mata uang yang terbuat dari perak atau dirham. Landasan syariah jual beli. Jual beli sebagian dari ilmu muamalah, mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Sunnah, dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Dalam jual beli ada rukun dan syaratnya. Jumhur ulama menetapkan ada 4 rukun jual beli, yaitu yang pertama, para pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli. Kedua, sigat, lafaz, ijab dan kabul. 3. Barang yang diperjualbelikan. 4. Nilai tukar pengganti barang. Syarat jual beli. Yang pertama, berakal. Seperti jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Yang kedua, balik. Jual belinya anak kecil yang belum balik dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah mumayyiz
atau mampu membedakan baik atau buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, kerupuk. Yang ketiga ialah berhak menggunakan hartanya, yaitu harta itu benar-benar dimilikinya. Syarat ijab kabul. 1. Orang yang melakukan ijab kabul telah akil balik. 2. Kabul harus sesuai dengan ijab. Yang ketiga, ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis. Jual beli batil dan fasid. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserah terimakan, dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul, yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Dalam jual beli, ada yang tidak diperbolehkan menurut Islam. Yang pertama, jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu sholat. Berdasarkan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung." 2. Menjual barang yang diharamkan. Semua yang memabukkan itu adalah khamar, dan semua khamar itu haram. Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamar, yaitu sesungguhnya Allah melaknat khamar, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjual, pembelinya, peminum, pemakan, dan hasil penjualannya, pembawanya, dan orang yang minta dibawakan, serta penuangnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Yang keempat ialah menjual barang yang tidak ia miliki. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kesimpulannya, jual beli adalah kegiatan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lintas perdagangan. Landasan syariahnya pun jelas, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam jual beli juga ada rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu para pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli, sigat, lafal, ijab dan kabul, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang. Syaratnya ialah berakal balik dan berhak atas hartanya. Dalam jual beli juga ada yang batil dan fasid. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Dalam jual beli ada yang dilarang dalam Islam, yaitu jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah. Yang kedua, menjual barang yang diharamkan. Yang ketiga, menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Dan yang terakhir, menjual barang yang tidak ia miliki. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan dari
jual beli yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum bisa saya sampaikan tentang jual beli. Pertanyaan 1. Saat ini dunia sedang dilanda musibah wabah COVID-19, sehingga masyarakat saat ini melakukan jual beli dengan cara online. Jadi bagaimana hukumnya jual beli online? Yang kedua, saat ini banyak yang mengkonsumsi kopi luwak, sedangkan kopi tersebut dibuat dari biji kopi yang material biji kopinya telah dikonsumsi oleh luwak dan dikeluarkan kembali melalui saluran pencernaan. Bersama dengan fasesnya tersebut dijadikan kopi. Bagaimana hukum jual belinya? Baiklah, jawaban yang pertama. Jual beli online pada prinsipnya sama seperti jual beli offline. Namun yang membedakannya adalah proses transaksi akad dan media utama dalam proses tersebut. Dalam jual beli, baik online maupun offline, ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang ilegal dan ada yang legal. Hukum asal muamalah adalah ibah atau boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Namun bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Jual beli online dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan jenisnya, serta dalam pelaksanaannya memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Pertanyaan kedua, hukum jual beli kopi luwak. Kopi luwak adalah minuman kopi yang dihasilkan dari buah kopi yang dimakan oleh binatang luwak, lalu dikeluarkan dari binatang tersebut bersama kotorannya. Setelah itu biji kopi dibersihkan dan diproduk menjadi serbuk kopi yang siap dijual dan dikonsumsi. Jadi kopi tersebut pada mulanya memang bermutan najis atau barang yang terkena najis karena bercampur dengan kotoran luwak. Jika kopi tersebut langsung dikonsumsi begitu saja tentu tidak dibolehkan karena terkena najis. Tapi jika buah kopi yang dimakan oleh luwak itu diperhatikan secara cermat, ternyata diketahui bahwa yang dimanfaatkan oleh binatang luwak itu hanyalah kulit bagian luar dari buah kopi. Ketika keluar bersama kotorannya, buah kopi tidak hancur semuanya. Yang dicerna oleh kopi luwak hanyalah kulit bagian luar, dan ia masih mempunyai kulit satu lagi yang tidak hancur. Lalu dalam proses pembuatan serbuk kopi, buah kopi yang keluar bersamaan kotoran luwak tersebut dibersihkan. Kemudian dikupas lagi satu kulitnya yang masih tersisa yang terkena najis. Itu sehingga dikeluarkanlah biji kopi. Dari biji kopi inilah serbuk kopi luwak itu dihasilkan. Dengan demikian, kopi luwak itu bersih dan tidak bercampur dengan najis, sehingga hukumnya halal dan boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa pengonsumsian kopi luwak diperbolehkan alias halal. Baiklah, mungkin sampai sini saja video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.